Di sebuah kamar di keluarga Pencraft, saat ini Ellen sedang bersama pelayannya, di mana Ellen harus menggunakan pakaian yang benar karena ia akan segera bertemu ibunya Rovel. Ellen bertanya apakah pakaian biasa yang ia gunakan tak masalah. Namun Sophie merasa kalau Ellen butuh kesan pertama yang baik. Sophie berkata untuk tenang saja karena ia sudah menyiapkan berbagai macam pakaian untuk Ellen. Melihat lemari yang penuh pakaian itu membuat Ellen menjadi khawatir. Ellen pun mulai mencoba berbagai macam pakaian seperti pakaian ala bangsawan atau pakaian dengan kesan yang imut seperti garis iblis mungil, atau pakaian ala bajak laut yang memberikan kesan yang kuat, atau pakaian tradisional seperti ini. Sophie merasa bahagia ingin melihat Ellen menggunakan pakaian yang lain, tapi Ellen meminta untuk berhenti karena ia sudah tak kuat lagi. Sophie bertanya apakah Ellen tak menyukainya. Bukan berarti Ellen tak menyukainya, hanya saja Sophie terkesan seperti lebih bersenang-senang dan Sophie menyangkalnya. Ketika Sophie dan Ellen sedang berdebat, Origin tiba-tiba saja datang dengan penuh semangat. Origin datang menggunakan pakaian Bunny dan datang untuk bersama-sama mencoba pakaian bersama Ellen. Tapi Ellen bingung apa yang ibunya pikirkan itu. Ellen menjadi khawatir apa yang akan dipikirkan ayahnya jika melihat ibunya seperti itu. Dan tak disangka Rovel juga datang dan bertanya apakah Ellen benar-benar sedang memilih pakaian. Tapi Ellen merasa kesal dengan wajah yang diperlihatkan Rovel, tampak seperti sangat bahagia. Rovel menjadi kaget melihat pakaian yang sedang digunakan Origin, di mana Origin beralasan sedang memilih pakaian bersama Ellen dan menggoda Rovel bagaimana penampilannya sekarang. Rovel yang tergoda pun berkata kalau itu terlihat sangat cocok sekali. Ellen dengan wajah kecewanya bertanya ke Rovel apa yang dilakukan Rovel di sini. Rovel menjadi begitu bersemangat karena ia datang kemari untuk mengabadikan penampilan imut Ellen, tapi itu membuat Sophie dan Ellen kecewa dan karena itulah mereka berdua merahasiakan ini dari Rovel. Ellen pun berkata sayang sekali ia belum selesai dan mengusir ayahnya keluar dari kamar. Rovel mencoba untuk bertahan, tapi Ellen bertanya apakah ayahnya sudah berbaikan dengan Alberto dan tampaknya ada terjadi perselisihan antara Rovel dan Alberto dan membuat Ellen menjadi begitu marah. Di mana setelah kejadian persidangan sebelumnya, Raja Tenbal yang bertanggung jawab pun turun tahta dan sudah diputuskan mantan raja itu diasingkan bersama Agiel ke wilayah terpencil, sedangkan Amiel dibesarkan di istana dan sudah dipastikan kalau Amiel bukanlah anak kandung dari Sovel. Dan kejadian itu setelah persidangan di mana Alberto menyambut Rovel, tapi Rovel tampak sangat kesal dan berkata kalau Rovel tak peduli dengan apa yang Alberto lakukan di keluarga ini. Hanya saja jangan membuat Rovel lebih marah dari ini, di mana tampaknya Alberto dengan sengaja membagikan informasi rahasia keluarga Pencraft ke keluarga kerajaan. Rovel dengan penuh amarah berkata kalau Alberto sebaiknya memikirkan kembali siapa tuannya. Jika ia tak lagi setia dengan keluarga Pencraft, maka lebih baik pergi, dan Alberto paham akan hal itu. Dan ketika Rovel memberitahukan masalah ini ke Sovel, Sovel begitu kaget tak percaya. Sovel menjadi geram tak menyangka Alberto dengan sengaja membocorkan informasi keluarga mereka ke keluarga kerajaan. Rovel berkata ia tak punya bukti yang nyata, tapi Alberto adalah salah satu dari sekian orang yang tahu soal anak perempuan Rovel. Dan dengan cepat, putra mahkota yang naik menjadi raja mengatur perjodohan keluarga kerajaan dengan Ellen. Tentu Rovel menyadari kalau orang-orang yang sudah ia beritahu mengkhianatinya. Loren tak menyangka kalau Alberto menjadi pengkhianatnya dan dengan penuh amarah bertanya apakah perlu Loren turun tangan membunuhnya. Melihat amarah Loren membuat Sovel ketakutan, tapi Rovel menghentikannya karena itu akan bertentangan dengan harapan ayah mereka. Loren meminta maaf karena sudah bersikap tak sopan. Sovel mengerti karena tampaknya Alberto merasa berhutang karena ayah mereka menyelamatkan nyawanya ketika terjadinya monster tempest dan tak pernah kepikiran sedikit pun Alberto akan mengkhianati keluarga Pencraft dan merasa ada sesuatu yang terjadi. Rovel juga merasa seperti itu dan akan beda cerita jika Ellen putrinya menjadi target sasaran keluarga kerajaan. Seperti yang sudah diketahui, keluarga kerajaan tak bisa melakukan kontrak bersama peri karena suatu alasan dan keluarga kerajaan akan memanfaatkan Ellen untuk menyelesaikan masalah itu dan itu sangat menyebalkan. Sovel meminta maaf karena ini semua bermula dari masalahnya dan tak menyangka akan berakhir seperti ini. Tapi Rovel tampak tak begitu peduli dan akan lebih berhati-hati lagi ke depannya. Untuk sekarang, Rovel ingin bertemu ibunya yang sudah lama tak bertemu 10 tahun lamanya. Dan kembali ke masa sekarang, di mana Origin bertanya apakah Ellen sangat gugup. Tentu Ellen gugup. Apa yang terjadi jika ibunya Rovel menolak Origin? Itu akan menjadi perbincangan yang sangat besar. Tapi Rovel berkata untuk tak perlu takut karena ibunya tak seperti itu. Hanya saja dan tiba-tiba
Rafael terdiam dan memalingkan wajahnya. Tentu itu membuat Ellen ketakutan. Apa maksudnya itu? Rafael berkata Ellen pasti mengerti setelah bertemu langsung neneknya itu. Ellen pun pergi dengan menguatkan mentalnya, dan saat ini ia sudah berada di hadapan neneknya. Rafael kembali menyapa ibunya dan Ellen kaget melihat neneknya. Ia merasa tak bisa melakukan kesalahan karena kesan pertama itu sangat penting. Ellen maju dan memperkenalkan dirinya dan mencoba memanggil nenek, tapi mulutnya yang berbelit-belit malah salah terucap. Tentu itu membuat semua orang di sana kaget. Sedangkan Ellen tak percaya ia sudah merusak kesan pertamanya. Ellen menjadi panik karena sudah mengacaukannya. Rencananya Ellen ingin tampil dengan anggun atau ceria seperti anak kecil. Ibu Rafael tampak bergetar seperti akan marah. Mulutnya berdecik dan tiba-tiba saja berubah menjadi riang. Tak menyangka kalau cucunya seimut ini. Isabella tak menyangka Ellen memanggilnya nenek, di mana Loren juga tak menyangka kalau Ellen akan seimut ini. Rafael di sana sudah menduga kalau akan berakhir seperti ini. Setelah itu mereka duduk bersama, di mana Ellen menjadi kagum melihat cemilan yang disajikan. Ellen menjadi begitu bersemangat tak sabar ingin mencobanya, di mana Isabella merasa kalau Ellen hanya tertarik dengan cemilan saja. Ellen tanpa sadar menjawabnya, namun ia menghentikannya karena sudah menyadari kesalahannya. Ellen mencoba kembali tenang karena nanti neneknya akan kecewa padanya, di mana Ellen menjadi orang yang pendiam dan membuat Isabella heran kenapa Ellen menjadi begitu pendiam seperti itu. Isabella memotong kue di atas meja dan memberikannya ke Ellen sembari berkata kalau Ellen boleh memakannya. Ellen berusaha mencoba menahan dirinya, tapi godaan akan aroma kuenya membuat Ellen memakan kue itu, dan itu membuat Ellen begitu terpesona dengan rasanya yang begitu manis. Ellen menjadi begitu bahagia akan rasa kuenya, sedangkan Isabella dan Loren menjadi bahagia melihat reaksi Ellen yang imut. Sedangkan Rafael yang sedang asik bermesra-mesraan dengan Origin berkata kalau ibunya harus berhenti atau nanti Ellen akan kekenyangan ketika makan malam tiba, di mana Isabella menyadari itu dan berhenti menyuapi Ellen. Itu membuat Ellen ingin menangis dibuatnya dan Isabella meminta maaf. Rafael berkata kalau ia akan membicarakan sesuatu nanti, di mana ia akan membantu Sovel. Mendengar itu membuat Sovel menjadi bersemangat tak percaya abangnya akan membantu dirinya. Rafael berkata ia tak bisa tinggal di sini dan akan mengawasi mereka dari dunia roh. Isabella menjadi kecewa dan bertanya kenapa. Rafael menjelaskan soal situasinya, di mana Origin tak bisa tinggal begitu lama di dunia manusia. Origin menjelaskan jika ia berada di dunia manusia, kekuatannya yang begitu besar akan mempengaruhi dunia manusia. Origin memegang kekuatan kesuburan tanaman dan manusia. Jika Origin memutuskan tinggal di dunia manusia akan dipenuhi hutan yang lebat dan populasi manusia yang begitu banyak. Karena itulah Origin meminta maaf karena ia harus kembali malam nanti, dan membuat Isabella menjadi sedih. Origin berkata memang dirinya tak bisa tinggal, tapi jika itu Ellen maka tak akan ada masalah. Mendengar itu membuat Isabella kembali bersemangat dan mengajak Ellen untuk menginap di sini. Rafael merasa itu ide yang bagus. Ia berharap Ellen bisa merasakan dunia manusia sesekali, dan Ellen pun mengerti. Ellen dengan wajah polosnya berkata, mungkin saja malam ini ayahnya ingin bermanja-manjaan berduaan dengan ibunya malam ini. Jadi Ellen akan tinggal menginap di sini, dan mengatakan itu tepat di hadapan Isabella. Tentu itu membuat Rafael panik karena begitu malunya. Ellen dengan wajah bangganya berkata kalau ia mengerti apa yang Rafael inginkan. Sedangkan Origin menjadi kagum dengan kemampuan Ellen. Setelah lama berbincang, Ellen mulai mengerti tentang neneknya dan merasa kalau Isabella itu benar-benar ibunya Rafael. Isabella pun bertanya soal Ellen itu tipe peri yang seperti apa. Ellen menjadi panik, tapi Origin merasa itu bukan masalah untuk diceritakan karena ibunya sudah mengizinkan Ellen. Ellen menjelaskan soal dirinya yang mampu memanipulasi elemen yang membuat semua orang di sana bingung. Anggap saja sebuah piring pecah dan pecahan itu semakin kecil hingga begitu kecil dan tak terlihat. Pecahan yang sangat kecil itu bisa disebut sebagai elemen. Bisa dibilang bagian-bagian kecil itu dapat Ellen manipulasi sesuai yang ia inginkan. Tapi semua orang di sana kebingungan dengan penjelasan Ellen. Ellen menjadi panik bagaimana harus menjelaskannya secara sederhana. Ellen pun mengambil sebuah batu arang dan menjelaskan setiap bagian batu arang itu terdapat berbagai macam elemen. Namun pada akhirnya berbagai macam elemen itu sama saja dan tergantung dengan struktur yang berbeda. Mendengar penjelasan mendalam dari Ellen membuat Sovel kaget dan bertanya apakah itu artinya Ellen bisa merubah arang menjadi berlian. Ellen membenarkannya karena pada dasarnya itu benda yang sama, dan membuat Sovel pingsan tak percaya. Rafael seringkali mendengar penjelasan itu saja masih tak mengerti hingga sekarang. Ellen pun mencoba menunjukkan kemampuannya, di mana ia berusaha mengubah arang itu dengan memanipulasi elemen yang ada, dan seketika arang itu berubah menjadi biji berlian.
Tentu itu membuat semua orang di sana menjadi begitu kaget. Saufel tak percaya Ellen bisa membuat berlian dari apa saja. Tak hanya itu saja, Ellen juga bisa mengubahnya menjadi batangan emas. Itu membuat semua orang di sana kaget tak menyangka. Tapi Rafael berkata kalau semua orang tahu soal ini akan menyebabkan masalah. Saufel paham, tapi yang lebih penting lagi, apa yang harus ia lakukan dengan semua batangan emas dan berlian ini. Ellen berkata untuk gunakan saja sebagai ganti kehilangan yang Agiel gunakan sebelumnya, tapi harus dijual dengan cara dicicil karena akan menyebabkan masalah jika dijual secara langsung. Namun Isabel merasa akan semakin mencurigakan jika menjual ini tanpa ada sumber yang jelas, dan Ellen baru menyadari itu. Ellen bertanya apakah di sekitar sini ada tambang emas yang masih diurus. Jika ada, anggap saja emas ini berasal dari tambang emas itu. Dimana setelah mendengar itu, Rafael dan Saufel pun berdiskusi bagaimana cara menjualnya. Sedangkan Isabella kagum dengan kepintaran Ellen. Meskipun masih muda, tapi Ellen bisa mengikuti pembicaraan orang dewasa dan merasa itu sungguh menakjubkan. Mendengar itu membuat Ellen merasa senang karena sudah dipuji oleh neneknya. Setelah itu, jika ada sesuatu yang bisa Ellen bantu di keluarga Van Cleef, Ellen diam-diam akan membantunya. Dan di malam harinya, para anggota di wilayah keluarga Van Cleef berkumpul, di mana Saufel sebagai sang kepala keluarga berterima kasih karena sudah datang kemari. Ia mengumpulkan semua orang karena ada berita baik, di mana Rafael Van Cleef, sang pahlawan, sudah kembali ke keluarga Van Cleef. Juga Saufel memuji semua orang yang sudah menahan diri ketika Agiel masih tinggal di sini, dan hari ini adalah hari untuk merayakan kebebasan mereka semua. Dan setelah itu pesta pun dimulai, di mana semua orang bersenang-senang. Ketika Ellen sendirian, seorang pelayan mendatangi Ellen dan memberikan segelas jus. Melihat itu, Ellen pun berterima kasih, tapi itu membuat sang pelayan menangis dan Ellen menjadi panik dibuatnya. Ellen bertanya apakah ia sudah melakukan kesalahan, tapi bukan itu maksud sang pelayan. Ia tak percaya bisa menerima rasa terima kasih dari Ellen. Ellen awalnya bingung, tapi ia melihat ada luka memar dari sang pelayan dan tampaknya seseorang sudah melakukan kekerasan padanya. Ellen pun mengerti pasti pelayan ini sudah melayani Agiel sebelumnya. Ellen pun meminta maaf karena memakan waktu yang lama untuk kembali, dan mulai sekarang ia dan yang lainnya akan melindungi keluarga Van Cleef. Mendengar itu membuat sang pelayan menjadi begitu bahagia. Tapi tiba-tiba ayahnya yang tampak mabuk berat memanggil Ellen. Rafael ingin mengajak Ellen pergi bersamanya, dan Ellen pun mengerti. Sebelum Ellen pergi, ia menjadi tenang melihat wajah sang pelayan yang sudah kembali tersenyum. Ellen benar-benar merasa senang dari lubuk hatinya, di mana terlihat sekali setiap orang di keluarga ini akhirnya terbebaskan. Sedangkan di istana, Raffi tampak marah karena Alberto datang dan berkata ia akan berhenti memberikan informasi ke keluarga kerajaan karena Rafael sudah menyadari apa yang Alberto lakukan. Raffi tak menyangka kalau secepat itu Rafael menyadarinya. Raffi bertanya apakah Alberto pernah bertemu dengan putrinya Rafael, dan Alberto mengiyakannya. Raffi mengerti dan memberikan sebuah surat, di mana ia menyuruh Alberto memberikan surat itu. Alberto berkata kalau ia sudah tak bisa lagi untuk berada di sisinya Rafael karena Rafael sudah membuangnya. Karena dari itu ia tak bisa memberikan surat itu ke Rafael. Tapi Raffi berkata surat ini bukan untuk Rafael, melainkan putrinya Rafael. Setelah perayaan selesai, Rafael dan Origin kembali ke dunia roh dan Ellen diurus para pelayan, dan sekarang Ellen sedang bersama Isabella. Isabella menyadari Ellen yang mengantuk dan bertanya apakah Ellen ingin tidur bersamanya. Isabella pun menyuruh Ellen untuk tidur duluan, sedangkan Isabella akan mandi dulu sebelum tidur. Setelah Ellen tidur, Isabella pun pergi, tapi ketika di luar kamar, ia seperti melihat sesuatu, namun tak ada apapun di sana. Di luar juga hujan masih belum berhenti sedari tadi. Ketika Ellen tidur dengan nyenyak, seseorang masuk ke kamarnya dan membangunkan Ellen. Ellen pun terbangun dari tidurnya dan mengira kalau itu adalah Isabella. Tak menyangka kalau itu adalah Alberto. Alberto berlutut di sana yang membuat Ellen heran apa yang dilakukan Alberto di sini. Alberto datang kemari untuk memberikan sebuah surat. Namun Ellen mengerti setelah melihat surat ini. Ia teringat soal perkataan ayahnya di mana keluarga kerajaan akan menggunakan Ellen atau semacamnya. Ellen pun angkat bicara dan paham kalau surat ini berasal dari pria jahat itu, dan membuat Alberto kaget tak menyangka Ellen mengetahui asal surat itu dari sang raja. Ellen bertanya mengapa Alberto melakukan ini. Ellen mengatakan kalau ayahnya begitu marah padanya. Alberto membalas ia siap menghadapi itu. Ellen pun bertanya apakah Alberto membenci keluarga ini. Tapi Alberto yang tak dapat menahan emosinya berkata kalau ia tak membenci keluarga ini. Di masa lalu di mana ayahnya Rafael, yaitu Baufel, kepala keluarga sebelumnya, memuji kemampuan Alberto yang meningkat. Alberto menjadi begitu bersemangat saat itu. Tapi setelah peperangan itu Alberto seperti kehilangan arah, dan suatu hari Raffi mendekati Alberto
Alberto. Ia berkata bisa menyingkirkan Agiel dari keluarga Van Cleef, namun Alberto harus bekerja padanya. Dalam hatinya, Alberto terpaksa menuruti permintaan ini demi melindungi keluarga Van Cleef, karena sebelumnya ia gagal melindungi Bovel dan tak peduli hinaan apa yang ia terima akan ia lakukan. Ellen mengerti kenapa raja begitu terobsesi padanya, mengingat manusia di dunia ini memiliki koneksi dengan raja pasti sesuatu yang sangat spesial, dan bukan berarti Ellen tak mengerti dengan apa yang Alberto pikirkan. Namun Ellen dan Rovel bukanlah manusia seutuhnya, tapi setengah peri, dan sebagai roh mereka sudah ditakdirkan sebagai musuh dari keluarga kerajaan. Jadi membuat hubungan dengan keluarga kerajaan seperti ini hanya akan menambah masalah besar bagi keluarga Van Cleef. Alberto kaget tak menyangka, tak percaya dengan apa yang sudah ia lakukan. Ellen pun melihat surat yang ia terima dan langsung membakarnya. Ellen bisa menebak isi suratnya seperti ajakan minuman teh bersama atau semacamnya. Ellen kembali menekankan ke Alberto untuk memutuskan hubungan dengan keluarga kerajaan, dan juga itu sangat aneh karena orang seperti Alberto tak begitu penting di mata sang raja. Ellen pun menatapnya dengan tajam sembari berkata, jika Alberto benar-benar setia dengan keluarga ini, maka orang yang harus Alberto layani bukanlah keluarga kerajaan, melainkan kepala keluarga Van Cleef. Juga Rovel sangat marah dengan pria jahat itu, dan Alberto harus tegas menolak permintaan pria jahat itu, dan Alberto pun mengerti. Ellen menyuruh Alberto pergi karena Isabella akan segera kembali. Ellen juga akan membicarakan ini dengan ayahnya. Alberto pun mengerti dan langsung pergi. Setelah Alberto pergi, Ellen pun memanggil ayahnya yang mengawasi dari cermin air di dunia roh. Ellen sudah memerintahkan Alberto untuk berhenti berhubungan lagi dengan raja dan meminta Rovel untuk membatalkan perintahnya. Rovel pun langsung datang dan menghampiri Ellen dan menjadi panik. Ellen berkata kalau ayahnya harus lebih sering berinteraksi dengan orang di sekelilingnya karena manusia dan roh memiliki penilaian yang berbeda. Ellen yang kesal berkata kalau seorang sampah yang mengabaikan hal semacam ini tak berhak menyalahkan sisi lainnya, dan membuat Rovel sangat syok dibuatnya. Rovel mencoba memanggil Ellen dan bertanya apakah Ellen marah padanya, dan Ellen berkata kalau ia benar-benar marah. Karena itulah sebelum ayahnya dan Alberto berbaikan, Ellen tak akan berbicara dengan ayahnya lagi. Dan cerita pun kita lanjut minggu depan.